Halo guys, selamat bergabung di acara podcast Macan Tidar. Jadi gini, karena kebanyakan orang-orang Magelang, warga Magelang, khususnya supporter PPSM, tidak tahu menahu tentang persoalan ataupun latar belakang dan lain sebagainya tentang tim ini, apalagi kulturalnya. Jadi podcast Macan Tidar sendiri akan mengulas tentang semua hal tentang tim dan kulturalnya di PPSM dan supporternya sendiri. Tapi kita akan langsung berbincang dengan narasumbernya. Kami nggak mau membuat asumsi-asumsi ataupun isu yang tidak bertanggung jawab. Jadi langsung saja kita akan ngobrol dengan narasumbernya. Ikut tidak? Stay tune. Jadi pasti kalian tak akan lupa dengan stadion bersejarah ini, Old Bakrin, Abu Bakrin. Di sini dulu PPSM pernah berjaya waktu tahun-tahun 2004 sampai 2010-an lah. PPSM pernah berjaya. Jadi mari kita nostalgia bersama seseorang. Kalian juga pasti akan kenal. Jangan lupa stay tune di podcast Macan Tidar. Ya, sore ini bersama Pak Samsuri, Godfather of Simoludro atau pendiri ya Pak? Pendiri dari Simoludro. Ya, ini apa kabar ini Pak Sam? Alhamdulillah, kabar baik Mas Novel. Alhamdulillah. Jadi gini, kita kan mau ngomongin soal supporter yang ada di Magelang, sejarahnya, kulturnya dan lain sebagainya. Tanpa menghadirkan sosok Pak Sam itu masih kurang Pak Sam. Jadi Magelang, supporter Magelang itu kalau tanpa Pak Sam itu mungkin nggak ada yang mendirikan karena sosok Pak Sam, makanya kita hadirkan Pak Sam di sini sekilas untuk melihat sejarah ke belakang dan untuk ke depan juga agar lebih baik gitu. Apa yang bisa dicontoh gitu kan. Gini Pak Sam, yang pertama latar belakang dari Pak Sam mendirikan sebuah supporter sepak bola itu gimana? Latar belakangnya gimana? Latar belakang gini, jadi dulu tuh saya kan pemain sepak bola, saya kan pemain PPSM. Pemain bola atau main bola kalau tidak ada penontonnya tuh kelihatannya tetap hambar. Lah, kurang semangat pemain, kurang semangat. Lah, setelah saya selesai jadi pemain, kira-kira usia sekitar 32-an saya berhenti. Saya tetap tidak bisa lepas dari sepak bola. Saya sering nonton, tapi waktu saya nonton tuh penontonnya sedikit, pemainnya main kurang semangat. Nah, saya punya inisiatif piye carane ben pemain-pemain Bali pemain ki didelok penonton ya semangat yuk timnya tuh menjadi bagus gitu ya. Bagus, menangan gitu kan. Saya punya inisiatif itu, saya komunikasi dengan beberapa teman, ajak diskusi, tokoh masyarakat, pecinta bola, yang pecinta bola, khususnya dari Baraan, dari Argading, Mangsari, Malanggaten, itu tak ajak rembukan piye, ono bal-balan, ono PPSM, ning kok ora ono sing delok. Piye nek aku tak ngumpulke kanca-kanca sithik wae. Sak kampung loro telu nanti bisa dikembangkan bentuk suatu wadah yang namanya supporter. Nah, alhamdulillah di tengah perjalanan teman-teman tuh sangat antusias, mendukung sekali. Bener Pak Sam, aku ya seneng bal. Nendi tak tonton, mosok ning dhewe ana time, ana bal-balane ora ono sing delok, ketoke kok iman-iman. Nah, berarti jiwa pramudiyalitas ya. Berarti apa ya? Iki dhewe di tim ning kok ora ono sing delok. Ya, padahal saya kan dulu mantan pemain.
wah nih bal-balan tahun sendiri memang kurang. Wah, saya punya inisiatif, kurang berkembang juga ya. Berkembang juga. Saya inisiatif, wah tak ngerti supporter. Itu tahun berapa sih? Itu sekitar kepala 9 ya. 9192-an lah. Wah, aku belum lahir tuh. Nah, itu kan 9192. Oh, berarti aku belum lahir Pak Sam sudah berkecimpung di sepak bola. Saya kan sekarang usia 57 ya. Oh, sekarang jadi saya berhenti sepak bola sekitar usia 33 atau 30 berapa terus saya berhenti, tapi saya tetap fokus di lapangan untuk nonton, untuk nyepot sepak bola. Yang kedua Pak, sejarah gitu. Sejarah berdirinya itu seperti apa? Mungkin dan kata-kata Simoludro kan Pak Sam mendirikan supporter itu kan namanya Simoludro. Itu sejarahnya kok namanya Simoludro gitu? Kok enggak Macan Tidar atau enggak Paku Bumi, Magelangan atau gimana Cangkeman atau gimana lah, itu apa? Jadi gini, itu dulu kan sejarahnya tuh dulu saya difasilitasi tempat oleh Pak Salafuddin. Dulu dia juga pemain bola gitu, orang yang sekarang menjabat anggota DPR. Itu difasilitasi tempat kayak benar kumpulan supporter nih udah aku. Itu terus saya bergerak, saya mengadakan sayembara. Lewat dulu kan saya di backup oleh surat kabar. Saya juga surat kabar, saya mengadakan sayembara yang intinya memberi nama atau wadah supporter yang ada di Magelang. Itu dulu tuh ada berapa opsi itu? Berapa yang masuk ke panitia. Yang masuk ke panitia itu ada yang namanya Magelang Mania. Magelang Mania. Ada yang namanya Macan Tidar. Ada yang namanya Paku Bumi. Ada yang nama Simoludro. Ada yang namanya Magelang Raya. Itu ada 5 atau enggak 6 saya lupa. Itu kita sayembarakan. Saya membentuk kepanitiaan. Panitia itu yang itu dari tokoh masyarakat, tokoh pencinta bola, tokoh sastrawan, wartawan, terus dari pemain sepak bola itu sendiri yang senior, terus termasuk saya, ada 5 orang. Itu untuk merumuskan nama yang paling pas untuk Magelang gitu. Itu kan ada sejarahnya. Berarti ada filosofinya ada juga itu. Filosofinya. Simoludro itu ada filosofinya apa? Masih ingat nggak? Mungkin Simoludro kan punya apa? Seperti ADART ya. Berarti di situ kan harusnya ada filosofi sebuah namanya, tahunnya seperti itu. Kalau yang Pak Samsuri ingat aja. Yang saya ingat nama Simoludro itu seorang boleh dikatakan dulunya tuh pencoleng, bajingan. Oh, bajingan. Ya, bajingan. Tapi di masa tuanya dia nyepi di Gunung Tidar. Di Gunung Tidar. Nah, di Gunung Tidar itu dia berbalik 180 derajat menjadi orang yang baik. Jadi orang baik, jadi pendakwah. Ya maksudnya jadi orang baik lah, intinya jadi orang baik. Itu dia kenapa panitia 5 itu memenangkan Simoludro, karena latar belakang, karena sejarahnya, karena apa itu kaitannya dengan Magelang. Filosofinya lebih ngena. Jadi Simoludro sendiri adalah mantan bajingan. Mantan bajingan, iya. Itu karena lebih baik jadi mantan bajingan daripada mantan yang baik yang buruk ya. Ya gitu. Seperti itu. Iya. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, kalau dulu tuh aku pernah waktu kecil ini pas dia bekerja, ini semua bisa penuh gitu. Kalau anggota di KTA ataupun yang tidak di KTA itu sekitar berapa Pak? Kisaran aja kira-kira. Jadi gini, dulu anggota saya itu yang KTA. Saya dulu dibantu oleh Telkomsel itu untuk membuat KTA. Itu KTA yang resmi yang saya tanda tangani dulu tuh ada sekitar 12.000. 12.000. Wow, itu keren itu 12.000. Itu yang saya tandai dulu. Itu kelihatannya saya masih bawa ini. Coba contoh, lihat. Contoh KTA Simoludro. Kalau enggak nganu ya. Kalian yang masih punya berarti kalian top berapa tahun itu coba? Itu pembuatan tahun berapa itu?
Pak Samsuri ketua yang keren sampai sekarang masih punya coba. Kalau nggak tapi kalau nggak Kesingsal ya. Ini masih ada. Nih itu masih. Ini adalah KTA Simoldro nih. Nah, di sini tulisannya kartu tanda anggota. Ini jadi ada perpanjangannya juga. Iya, itu yang terakhir, pembuatan yang terakhir tahun berapa itu? Saya lupa itu. Itu tahun 2010. Ini yang 2010 sampai 2012 ini. Ini 2012. Itu yang terakhir. Ini yang nyponsori Indosat ini. Yang pas ini ya. Ya, itu. Okay. Ini yang baru. Ini yang terakhir. Tapi yang sebelumnya ada terus. Ini yang terbaru yang model KTP. Yang model KTP ya. Yang dulunya berarti kertas. Yang dulu seperti kertas biasa itu. Ini saya juga tanda tangan di sini. 12.000 ya Pak semuanya semuanya. Itu yang KTA kan? Yang ber-KTA. Yang ber-KTA aja, belum yang independen, belum yang sendiri dari rumah gitu kan? Iya. Kalau keterlibatan Simoldro ataupun supporter Magelang dulu pada kepengurusan itu seperti apa sih Pak Sam? Keterlibatannya langsung itu seperti apa? Maksudnya harus dukung atau harus kritis atau harus seperti dengan apa? Tim. Kalau dulu ya supporter tuh yang pertama tuh piye carane kita itu hidup, tim hidup. Jadi kalau dulu kita tuh nih orang bayar sebenarnya izin. Karena apa? Tim juga baru mau berangkat. Kita juga harus mendukung sebenarnya dengan tim. Iya, jadi saya selalu kolektif ya, bisa tetap bayar tiket. Bayar tiket, no game lah. Nah. Karena memang walaupun dulu APBD masih bisa dipakai. Tapi kan kita juga tidak bisa mengandalkan APBD terus. Ya, tidak bisa. Tetap harus pakai modal pribadi juga kolektif gitu kan. Swadaya dari masyarakat Magelang. Itu juga termasuk semangat antusias dari masyarakat itu seperti apa gitu kan Pak Sam? Berarti banyak banget ya keterlibatannya juga nggak cuma sekedar dukung aja juga finansial. Iya, walaupun tiketnya tuh murah. Kalau mungkin gini, selain finansial yang di luar gitu, kalau cuma di dalam stadion aja atau sampai di luar kita juga ikut marketing atau memasarkan ke masyarakat atau seperti apa? Nah, jadi gini Mas, dulu tuh kan saya bentuk Korlap, koordinator lapangan. Lah, masing-masing tiap-tiap kampung, tiap-tiap RW itu ada korlapnya. Lah, itu saya jadikan marketing. Tiap PPSM mau main, tahulah besok main. Sekarang tiap-tiap korlap tak kasih tiket 25 seluruh satu kota Magelang. Nanti setelah pertandingan selesai, itu tiket yang terjual berapa, yang tidak berapa itu kita kumpulkan lagi, kita kembalikan ke manajemen. Jadi secara marketing itu korlap seluruh kota Magelang tuh yang menjual tiket di kampung-kampung. Jadi kontribusinya nggak cuma mendukung di lapangan, Kita harus juga menjualkan tiket. Iya. Dengan satu kampung, satu orang tuh 25 tiket, 25 lembar. Tuh, jadi supporter yang sekarang kalau cuma baru membeli itu belum apa-apa dibanding pas zamannya Pak Sam gitu. Sekalian harus menjualkan dan lain sebagainya. Juga gini Mas Novel, jangan kalau tahu seandainya besok itu main, sekarang tuh pengurus inti supporter itu yang nyiapin lapangan. Nyiapin gimana? Nyiapin ya dipotong, terus kita ya garis muter, garis tengah itu kita semua pengurus supporter semua. Ngetoki suket itu. Keren itu dulu itu diabadikan itu sejarah. Ini saat di sini tuh ingat semua lah, ingat kenangan waktu masih muda. Ngeri loh ya. Sampai ngetoki suket garis lapangan itu sebenarnya di luar dari supporter kan. Di luar dari supporter itu harusnya manajemen. Tapi saking cintanya sama tim, karena carane tim manajemen tidak terbebani kan. Lain-lain supporter turun tangan, motongi, garisi, ngelepi kalau memang ngelepi gimana? Ngelepi kita pakai selang. Tarik kalau panas keras dilepi. Keren. Sampai malam pagi itu dilepi. Tanpa pamrih, tanpa bayaran, makan paling ya paling dari pihak kita pesen ke Bono godoke wedang yang cuma sebelah yang sini takon godoke telo kacang jagung paling itu anak-anak udah senang kebersamaannya jadi kelihatan rasa cintanya sama klub itu juga kelihatan ya di situ kalau
seperti itu kekeluargaannya. Ini kalau pertanyaan yang selanjutnya itu sejauh gimana hubungan sama pengurus-pengurus yang dulu, Pak Sam sendiri sama DPP yang dulu, korlap yang dulu, sekarang itu gimana hubungannya? Dulu ya hubungannya sudah seperti keluarga. Contohnya apa Mas? Contoh seandainya salaman di Korwil Salaman itu ada keluarga atau anggota dari Simoludro yang meninggal, pasti dari DPP pusat, pengurus supporter pusat kita berbondong-bondong ke sana. 2 mobil, 3 mobil, rakyat itu nyarter pakai angkot, tapi kita takziah ke sana. Kalau ada orang yang seneng, contohnya sukitan atau mantenan, kita juga berbondong-bondong. Jadi rasa kekeluargaannya itu sangat kental sekali. Suka dukanya sangat kental sekali. Itu juga nganu Pak Sam. Jadi sebenarnya itu jadi seperti apa ya? Izin sama keluarga itu enak kalau kita dari rumah. Oh ini loh supporter, jadi kekeluargaannya ada saling mengunjungi satu sama lain. Sama jadi keluarga di rumah juga tahu. Gitu. Sama anak, sama istri, sama orang tua juga sok kenal. Wah ini Pak Samsuri, oh ini Mas Beken. Oh gitu. Ini iya gitu. Jadi tahu semua. Untuk menjaganya seperti apa Pak Sam? Kekeluargaan itu sampai sekarang masih. Karena grup WA yang ada grup WA Simoludro, mantan DPP Simoludro itu ada sampai sekarang. Bukan baik, kita sampai sekarang masih komunikasi di grup WA ada. Itu bagus banget. Jadi kalau Pak Sam yang menggantikan setelah Pak Sam lengser ya, bukan lengser sebenarnya, bukan lengser, tapi harus ada yang menggantikan generasi gitu. Ya. Itu siapa yang mampu gitu loh untuk mengemban tugas sebesar Pak Sam gitu. Jadi gini, wah ini ceritanya panjang. Jadi ini dulu waktu saya mau meletakkan, kan saya sudah sekitar 12 tahun menjabat presiden lah, dulu presiden Simoludro. Itu kan harus ada regenerasi. Kan juga saya juga anak juga lebih dewasa, juga saya butuh biaya untuk pendidikan. Ini kan saya butuh regenerasi ya. Dari sekian pengurus, dari sekian pengurus itu nggak ada yang mau, nggak ada yang sanggup. Sebenarnya itu anak-anak tahu mau kalau yang jadi pemimpin itu 5. Jadi ceritanya Pendowo 5 dulu. Oh itu. Nah, itu baru dia mau ganti saya. Siapa itu Pendowo 5 itu siapa? Pendowo 5 itu ya yang satu Mas Beken. Beken ya. Pak Ruli. Terus Pak Peot. Oh ya, Pak Peot. Terus Yong Java itu Mas Yani. Mas Yani. Yang satu Pak Slamet. Pak Slamet Tegalrejo. Nah itu 5 orang tuh Pendowo 5 itu. Itu yang Janik tahu. Itu bagi yang tugas gitu ya. Enggak, itu yang mendeklarasikan tuh bukan main-main itu. Mendeklarasikan Pendowo 5 itu siapa itu? Habib Syekh. Oh, undang Habib Syekh. Oh kita komunikasikan Yusuf selaku penasihat Simoludro. Nah itu kita mengundang Habib Syekh untuk Simoludro meresmikan Pendowo 5 itu. Kita butuh doanya ya supaya Simoludro lebih solid gitu gitu. Sambil saya minum ya. Nggih, monggo Pak Sam. Pak Sam nggak ngerokok ya? Enggak. Tak sambil ngerokok nggak apa-apa. Monggo. Biar lebih santai. Sama nostalgia Pak. Maksudnya lihat sepak bola 57 tahun kok belum pernah ngempaki rokok ini. Nostalgia kalau di sini sama kelingan ora-ora dia bakal dulu. Nostalgianya terasa gitu ya. Terasa sekali. Penuh atmosfer. Aku juga bayangin aku cilik gitu sampai main di sini. Pernah Mas dulu main ikut wajar gitu. Tapi lebih kenanya pas aku ikut di sana kemeroyok nyanyi-nyanyi gitu. Ya. Kalau sekarang Pak Sam masih berkecimpung nggak ke dunia persupporteran ataupun dunia persepak bolaan? Alhamdulillah sampai sekarang ini nama supporter Simoludro
sudah tercatat di nasional PSSI ya. PSSI. Nah, itu kan juga ada badannya. Ada Paguyuban badan Supporter Indonesia. Itu ada. Masih tercatat di Saya Indonesia. juga salah satu anggota di pusat ya. di pusat di Jakarta. Tapi kalau yang di daerah di Jawa Tengah itu saya juga ketua supporter Korwil Jawa Tengah bagian selatan. Jadi bagian selatan meliputi Purworejo, Kabupaten Magelang, Kebumen, Kota Magelang dan Temanggung. Ini menarik ini ternyata. Pasar Suri juga masih terlibatan sama kabupaten ini menarik ini. Pos Jateng itu namanya. Oh ya, Pos Jateng ini. Pos Jateng ya. Oke. Paguyuban Organisasi Supporter Jawa Tengah. Apa suka dukanya sih Pak dari seorang presiden Simoludro gitu? Suka dukanya itu seperti apa? Mungkin bisa cerita lucu-lucunya gitu. Banyak sukanya juga dukanya. Jadi sukanya ya di mana-mana banyak teman. Di mana-mana banyak teman. Itu suka sekali. Di kampung mana, jalan mana, mau ke daerah mana, ke Jawa Tengah pun di daerah Jawa lah khususnya tuh banyak temen, tinggal komunikasi. Itu sukanya. Dukanya kalau pas pertandingan banyak anggota yang ketangkap polisi karena kaitan apa? Tidak pakai helm, gelombongan, gelutan. Nah itu. Dulu kan saya pernah mengeluarkan sepeda motor itu 96. Semua sepeda motor ditahan di Polres. Di Polresta, maksudnya di Polresta karena pengemudinya nggak pakai helm, gelombongan. Kalau di keluarga sendiri ada nggak suka dukanya gitu? Wah banyak Mas. Jadi gini, dulu waktu anak saya masih kecil itu belum terasa kehidupan di keluarga terasa, tapi anak menginjak dewasa membutuhkan biaya, terus istri saya nanti Pak Pono arep terus ngurusi supporter opo arep ninggalke keluarga. Nek ninggalke keluarga ya tinggalan kowe turu ning stadion. Sampai bilang gitu. Terus saya bilang, Bu, terus terang saya juga tidak bisa meninggalkan keluarga, tidak bisa meninggalkan supporter. Saya minta tolong waktu itu Pak Trijoko. Pak Trijoko selaku ketua DPR. Dia ketua PPSN dulu. Pak Trijoko itu pernah ketua? Iya. Dia manajemen. Pak Trijoko dengan Pak Joko Prastyo dulu ke tempat istri saya mengenai ngasih pengarahan ke istri saya bahasanya ini satu betul-betul di Magelang itu memang mesti dibutuhkan untuk supporter gitu. Dulu saya waktu rumahnya masih di Banaan. Masih di Banaan, belum di Kalinggoro. Jadi ya dukanya dengan keluarga juga ada, sukanya juga ada. Sampai istri sudah nanting sana memang kuno reso ucul bal-balan yo kan turu ning stadion. Itu caranya Pak Sam sampai beberapa tahun masih apa itu? Maksudnya gimana? Kok istrinya luluh ya udah Pak. Ya itu memang dunianya Pak Sam. Ya gini, saya sampai bilang dengan saya, Bu, tolong aku nek ning omah ora entuk mangan ora apa-apa. Ora apa-apa rasa cepai mangan. Ning aku tulung entuk ngurusi bal-balan. Saya sampai bilang gitu. Jadi silakan aku rasa dicepai mangan ora kon mangan ora apa-apa, Bu. Ning aku doleke ngurusi supporter. Saya sampai bilang gitu. Oh, merinding Pak Sam. Iya, jadi aku merinding. Sampai sejauh itu lah. Itu loh. Iya, dulu saya juga gitu. Oke, nanti enggak malah nangis sampai ke hati. Aku jalur rokok sih, Le. Ke selanjutnya momen paling ekstrim Pak. Sebentar. Ngerokok dulu Pak. Ya, monggo. Momen yang paling ekstrim. Sumama lagi tandang ya terus gelutan di kepung atau diantemi itu gimana? Yang paling ekstrim saya teringat di Purwokerto waktu lawan PSCS Cilacap dulu di Purwokerto, tempatnya di Stadion Satria atau apa kalau nggak salah di Satria. Cilacap sama Cilacap itu. Tapi mainnya di Purwokerto. Lah main dengan misalnya itu kita bawa rombongan sekitar yang pakai truk itu ada 2, terus yang pakai mobil kecil itu banyak sekali, yang pakai motor banyak. Nah itu di sana itu kita dikepung dari mau masuk tuh sudah kita dihadang terus sama supporter sana sampai
ada korban dari pihak kita ada korban korbannya satu. jatuh ke balang paving oleh kepalanya bocor. Ya, itu kita bisa keluar dari stadion itu sekitar hampir jam 8 malam. Dari jam? Ya, dari selesai sepak bola jam 5. Jam 5 sampai jam 8 baru bisa keluar. Baru keluar itu aja, kalau nggak di backing minta bantuan Dalmas dan itu dari Gombong apa itu? Supporter atau enggak, bukan tentara, polisi yang apa itu? Polisi Brimob, Brimob, Dalmas itu bantuan dari Gombong dari itu baru backing di pintu keluar kita baru bisa aman. Keluar aman langsung masuk ke truk. Jadi dulu masih truk-trukan gitu ya. Itu berapa itu orang berapa itu Pak? Kira-kira berapa? Kalau di 1.000 2.000 atau enggak sampai? Belum nyampe segitu. Wong kita cuma 2 truk, 1 truk sekitar 75 anak. Berarti cuma 200-an ya? Yang pakai mobil kecil, pakai mobil itu ada 4 lah. 4 yang pakai motor juga ada. Itu sekitar 200-an lah. 200. Itu pengalaman pahit dulu. Itu ya yang paling ekstrim ya. Ya. Kalau achievement Pak, maksudnya achievement itu yang berkesan sepanjang jadi presiden sampai tua sampai bisa diceritakan anak cucu. Achievement itu kebanggaan. Gila, aku pernah ini loh jadi presiden. Nah, ini waktu kita final divisi 2 di Delta Sidoarjo. Nah, di Sidoarjo. Nah, itu kebanggaan kita, teman-teman berangkat semua di sana pakai bis 3. Kita di sana disambut dengan penuh kekeluargaan. Ya alhamdulillah, walaupun kita tidak juara di sana, itu cuma juara 2, tapi kita sempat mengangkat trofi ya. Dari manajemen, dari pemain PPSM itu ngangkat trofi semua. Habis itu diserahkan ke supporter turun ke lapangan Deltras lapangan sana ikut mengangkat trofi. Sampai sekarang kelihatannya sulit untuk diulangi. Sulit untuk diulangi. Kalau Simolodo sendiri itu cuma di Magelang atau di mana Pak? Kalau Sakedu dulu Sakedu, Temanggung ada, Purworejo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, banyak itu. Kabupaten paling banyak dulu di Kabupaten Magelang. Iya. Nah, itu masih Magelang Pak? Iya masih saat kabupaten kan PPSM kan kota. Masih gitu ya, maksudnya. Dulu Persikama belum ada. PPSM masih ke kota. Kalau yang luar Pak, maksudnya gini, yang dari kota luar, umpama kalau kan ada supporter yang dari mana gitu. Ya, paling jauh mana? Gini, saya pernah diundang juga waktu pengukuhan supporter Jabodetabek. Ya, jadi perantau orang Kedung yang kerja di Jabodetabek itu mengadakan pertemuan intinya untuk mengukuhkan loh niki ono Simolodo Jabodetabek juga ada. Itu Simolodo Jabodetabek. Ya, Jabodetabek, Jakarta, Bekasi, Bogor, Bekasi itu yang kerja di sana. Itu dulu saya mendeklarasikan itu di Monas. Di Monas. Simolodo pernah? Iya, mendeklarasikan di Monas. Di Monas itu Simolodo Batavia. Itu Jabodetabek. Itu namanya Batavia. Itu dulu ketuanya Mas Mail dari Salaman Batavia itu yang mengkoordinir. Mas Mail dari Salaman Simolodo Batavia. Jadi Simolodo itu nggak cuma Magelang, bahkan yang perantauan yang ada di Jakarta, Tangerang, Bekasi dan lain sebagainya berkumpul juga menjadi supporter Simolodo Batavia. Itu namanya kekeluargaannya besar sekali. Contohnya gini, anak-anak sini, anak-anak Superdro Magelang kepengen nonton timnas di sana. Di Senayan. Anak-anak sana sudah menyediakan semuanya, baik itu tiket, makan, sampai tidur sudah disiapkan. Jadi kalau DPP sini mau berangkat sudah disiapkan. Udah kayak keluarga sendiri. Iya, sudah disiapkan. Pak Samsuri yang menonton timnas ke Senayan ada berapa? Orang 10 ya udah. Nanti kita siapkan 10 tiket untuk akomodasi makan sudah. Tinggal Pak Sam tinggal berangkat dan pulang aja. Masalah di Jakarta nggak usah repot. Jadi yang penting pasar datang dengan badan sehat. Di sini sudah tersiapkan segalanya gitu. Iya, dari Batavia. Oke. Kalau menurut Pak Sam untuk supporter yang sekarang gimana? Pernah nggak maksudnya ngide-ngide gitu supporter sekarang gitu? Ngide-ngide yuk pendapatnya Pak Sam soal supporter yang sekarang itu gimana? Era baru gini ya.
dulu zaman saya tuh supporter cuma satu di Magelang, cuma ada si Muldroto. Tapi sekarang kok saya sering pernah lihat itu kok sekarang kok ada yang namanya ada Van apa itu Gate One, yuk ada yang SMT. namanya SMT itu. Zaman saya dulu nggak ada. Jadi kalau supporter sudah lebih dari satu itu gesekan tuh rentan ya. rentan sekali dengan gesekan. Itu rentan sekali dengan gesekan. Nah itu saya memang sangat sangat ngelus dodo kalau sampai bentrok bentrok seperti apa. podo-podo dukung PPSM mau sampai bentrok itu sampai ngelus dodo karena dulu nggak ada istilah ada sport ya satu semua dodo itu. Yang penting bisa mengcover semua kultur tapi dengan satu bendera. Satu gitu. bendera kita rangkul semua. Kalau supporter tuh dulu kan banyak mas, sing kiai juga banyak, metamit tukang becak banyak, pengamen banyak, kenek banyak. Jadi Semua unsur masyarakat semua unsur kena, masyarakat gitu. kena. Pinter-pinter pengurus yang rangkul. Iya. Pinter-pinter pengurus rangkul lah. Kalau sudah di lapangan ya satu bendera, si Molotro caranya gede ke PPSM. Kalau ini Pak Sam, berarti kan itu waktu terpecahnya ya, itu berarti pas zaman Pak Sam juga pernah kan terpecahnya adanya The Blur, SMT dan lain sebagainya, itu Pak Sam juga masih terlibat di situ. Kalau boleh tahu latar belakangnya seperti apa Pak? Kalau dari pandangan sudut Latar pandang belakangnya itu sepele, cuma apa? Tempat. Oh, kalau pertandingan dia minta tempat. Iki gonku lho. Lah cuma itu. Nek masalah kesejahteraan maksudnya itu sama, tiket sama lah. Dikasih The Blue minta 100 kita kasih 100, SMT minta 100 minta 100, Simolotro 500 itu sama, nggak ada perbedaan. Tapi The Blur ikut Simolotro nggak? Iya Simolotro. Sama Simolotro. Jadi gini, tapi cuma beda baju. cuma beda baju. The Blue itu Simolotro, SMT Simolotro, cuma beda baju. Kalau dulu kan satu oranye, semua oranye. Nah, ini kok ada yang mau pakai hitam, ada yang pakai ini. Nah, ini yang oranye itu merasa wah malah membedakan dia mau ada itu seragamnya nganu oranye kok ya ada gede oranye kostumnya PPSM oranye. Nah itu mungkin kerikil perpecahan seperti itu. tapi sebenarnya kan untuk baju dan lain sebagainya kan cuma dari kan ya masing-masing pribadi. Masing-masing pribadi. Sebenarnya itu nggak bisa jadi sebuah apa ya pembeda ataupun kan kalau cuma baju yang penting kan timnya kita kan cuma support di situ. Nah, tapi di situ kan yang grassroots orang ya, yang grassroots yang bisa itu yang menerima yang gitu. belum menerima harusnya iso yang oranye kabeh. Jangan ada yang hitam. Oh gini Pak Sam, dari kalangan muda beredar kabar tentang stigma negatif soal Pak Sam sendiri di luaran mengenai keuangan, mengenai pencalonan dan lain sebagainya. Coba Pak Sam bisa nggak menjelaskan agar itu nggak cuma beredar isu kan? Maksudnya dari Pak Sam sendiri bagaimana menanggapinya? Saya mah bingung. Bingungnya gini, uang yang mana? Uang saya juga nggak bawa uang. Ada bendaranya. Ada bendera. Calo sing di calo apa saya juga nggak tahu. Calo apa? Mau calo tiket aku yuk. Tiket yo store ke tempat bendara. Kita cuma terus aku nggak tahu rupanya duit tuh nggak tahu ngerti. Berarti ini cuma sebenarnya permasalahannya cuma oknum yang ya dikatakan iri juga iri, kepengen kurang terakomodir teman-teman juga enggak. Jadi seolah-olah kesalahan ada di paling atas gitu. Padahal itu kulturalnya sendiri yang mencari untung gitu. Nek masalah uang satu nggak tahu. Rupanya duit selama ngurusi PPM ngurusi sudah ada bendara ada bendara ada sekretarisnya sendiri, koordinator lapangan sendiri, divisitor sendiri, dirijen sendiri. Jadi tetap semua bertanggung jawab ketua. Jadi kesalahan yang bertanggung jawab itu bukan yang jadi nama jeleknya, tapi justru yang bertanggung jawab itu biar meluruskan gitu. Emang berat jadi. Iya. Jadi kalau anak, jadi ini, nek tentara lagi. Sing salah tuh seperti saya komandani, sing salah itu bukan anak buah, sing salah komandan kan gitu. Walaupun saya sendiri orang ngerti kesalahan saya di apa tuh bingung aku. Duit apa? Duit ini calo apa? Oh ya bagian tiketing ya juga ada anak-anak sendiri. Ini saya cuma mengordinir
DPP bicara nih supporternya gede, yuk mau bareng tur ke sana, hubungan keluar kan memang saya yang punya akses. Iya. Berarti harus ngomong atas dan bawah. Ada di tengah-tengah. Mengayomi gitu kan. Ngomong manajemen saya juga bisa harus ngomong anggota saya. Oh gini. Oke, berarti semua cuma persepsi perorangan dan adanya apa ya di luaran ya, maksudnya beredar kabar yang tidak bisa ditanggungjawabkan gitu. Nek prinsip saya dulu tuh nek iso ki ojo urip ning bal. Nek piye carane nguripi bal-balan. Gitu. Jadi gitu. Nek pun arep urip ning bal yo wis sugih ket biyen Mas. Ya, 12 tahun nek arep urip ning bal ning piye carane nguripi bal. Keren Pak Sam. Pesan Pak Sam untuk generasi di era sekarang. Nah, sekarang ada 3 loh Pak Sam. Ada beberapa loh. SMT, Get One, Molodro dan lain-lain. Tapi Pak Sam termasuk sesepuh ya. Walaupun Pak Sam di Simolodro, tapi semua ini adalah penerus dari Pak Sam. Pesannya untuk generasi sekarang itu apa Pak Sam? Apa pesannya? Pesan gini, kan supporter kan satu tujuan, nyupporteri tim kesayangan, ya. Piye carane nyupporteri itu dengan cara yang ya lah membuat semangat tim, intinya itu. Jadi ini beda baju karena eranya sudah beda dengan dulu beda dengan dulu. Era sekarang sudah milenial banyak kan, jadi monggo lah beda baju tidak masalah. Yang penting satu tujuan, tim harus kita dukung bareng-bareng. Antar sesepuh yang dituakan di supporter itu harus rajin komunikasi. Jangan sampai lepas. Karena apa? Yang dituakan dia itu kan punya grassroots, punya anak buah. Lah itu biar anak buah tidak lari sendiri-sendiri, ora karpe dhewe-dhewe, harus dipayungi lah. Aku tak gituan ora apa-apa lah. Gituan, tapi tujuannya juga satu. Nyupporter di PPSM. Aku nih Simolodro ora apa-apa. Tujuannya satu. Aku tak ning satunya SMT silakan, tapi tujuan satu gede ke PPSM kan cuma itu. Jadi yang di atas sesepuh ini monggo lah saling ngayomi iya adem lah. Yang penting kebersamaan itu tujuannya satu lah, PPSM jaya kan gitu. Pak Sam, kalau ke depan harapan Pak Sam untuk tim kebanggaan kita PPSM itu apa? Idealnya PPSM itu gimana? Kalau sekarang harapan kita tuh cara nih sekolah wis kelas 0 nih. Dari kembali ke nol. Dulu waktu saya bisa sampai ke divisi 2A, divisi 2A nasional. Divisi 1 belum tahu kan, dulu ada divisi 1, divisi 2, divisi 2A, divisi 2B. Nah, kita di divisi 2 nasional. Nah, itu hampir masuk divisi utama. Iya, satu langkah lagi kan Liga 1 lah kalau sekarang. Ya itu ya harapan ya sekarang mudah-mudahan nanti yang akan mengurusi PPSM ini ya yang pertama ya punya target. Master plan. Jangan cuma ikut toh. Iman kalau cuma PPSM melu toh tapi nggak punya target yo sama saja. Apa enggak target lah. Jangan biasakan sementing ono bal-balan. Jangan. Nek sementing ono bal-balan mending ngene iki. Mending gini kan. Tapi harus profesional. Iyalah, kalau memang udah betul-betul mau terjun ke lapangan ya curahkan lah gitu. Punya target lah. Jangan targetnya belum bisa naik ke divisi 2 lah. Kan ini kan kita sekarang divisi 3. Divisi 3 provinsi. Divisi 3 aja masih divisi 3 lokal amatir. Ya paling enggak nanti masuk ke divisi 3 sing nasional, yang regional, maksudnya regional Jawa Tengah dulu. Sekarang kan masih Magelang, Kabupaten Magelang, Purworejo. Paling enggak besok bisa yang bisa satu kedus juara sih masih kayak gitu. Lanjut naik ke tingkat provinsi sekaligus daya tarik untuk yang di Kedu biar sama-sama mendukung PPSM ya. PPSM Kedu gitu kan. PPSM supporter itu mudah Mas. Cari supporter itu mudah. Betul. Asalkan timnya itu menangan, supporter itu kalau dewi. Yes. Sales itu sepenting produknya menarik baru produknya menarik. Kita berani menjual ya. Wes pokoknya ngerti tim yang menangan, supporter itu datang dengan sendirinya. Tapi ya gitu.
nek wis muni time kalah, suwe-suwe ya ditinggal. Iya. Ditinggal oleh supporter. Mungkin itu yang terjadi sekarang. Iya. Ya, Pak Sam, terima kasih udah ngobrol kesana-kesani temenin saya, dan untuk lelehku yang mendengarkan podcast Macan Tidar ini sekedar sharing sama Pak Sam supaya kita kedepannya lebih menerima informasi sesuai dengan narasumber langsung. Jangan ambil dari orang lain yang belum tahu asal usul dari isu tersebut. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih. Ini enggak social distancing toh, enggak apa-apa. Enggak. Sehat terus nggih. Alhamdulillah ya. Saat melanjutkan pekerjaan. Oh ya. Siap. Cukup nggih, matur suwun. Salam untuk teman-teman supporter Magelang nggih. Stay tune. Tetap di podcast Macan Tidar gitu, Pak. Ya, wis ket Macan Tidar. Ya.